Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan ilmu hadis. Bagian berikutnya yaitu fungsi hadis pada Al-Quran. Fungsi hadis pada Al-Quran. Ya, secara garis besarnya kita perhatikan bahwa hadis pada Al-Quran itu merupakan tafsir atau penjelasan yang lebih luas, yang lebih rinci, itu secara garis besarnya. Ini berdasar firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinat, dengan bukti, kebenaran, penjelasan, atau juga mukjizat, waz zubur, dan kitab yang tertulis. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adzikra, peringatan. Litubayyana linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia, wala'allahum yatafakkarun, supaya manusia itu berpikir. Nah, di sini fungsi utama hadis yang dibawa oleh Rasul adalah litubayyana linnas, untuk menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasul. Makanya berdasar ayat ini, fungsi hadis pada Al-Quran berdasar surat An-Nahl ayat 44, itu pertama membuktikan kebenaran wahyu dengan berbagai mukjizat. Yang mukjizat itu ada mukjizat hissi, ada mukjizat akli. Kalau para nabi yang lain lebih banyak menggunakan mukjizat hissi yang sifatnya indrawi. Seperti Nabi Musa, mukjizat indrawi kelihatan oleh masyarakat Bani Israel. Mukjizatnya menyilaukan mereka, membuat mereka takjub bahwa Nabi menjelaskan, membuktikan kebenaran wahyu yang dia terima. Tapi Rasul itu lebih banyak dengan mukjizat akli. Karena isi Al-Quran dijelaskan oleh hadis sehingga masuk di akal maknanya, dipahami oleh akal. Makanya di sini kuncinya wala'allahum yatafakkarun. Mereka itu mau berpikir. Jadi dengan Al-Quran dijelaskan oleh hadis, manusia itu bisa berpikir, bisa mencerna, sehingga akal pikiran itu paham tentang apa, karena membuktikan kebenaran Al-Quran. Kemudian Wazubur mengabadikan Al-Quran sebagai kitab tercatat. Ya, itu dengan hadis. Makanya kan Al-Quran sudah 1500 ya. Ya, 15 abad. Sampai sekarang keasliannya masih tetap ada. Baik itu huruf, tulisan, bahasa, bacaan. Dan itu tidak ada kitab yang lain yang mempunyai keaslian seumur 15 abad. Kita lihat kitab yang lain. Apakah Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab terdahulu. Dan sekarang yang aslinya nggak ditemukan. Dan itu bukan sekarang.
hilangnya itu justru sebelum Rasul SAW diutus, yang jarak antara Nabi Isa dengan Rasul itu sekitar 5 abad, itu sudah hilang Injil aslinya. Justru hadis ini mengabadikan Al-Quran, karena hadis itulah yang membacakan Al-Quran, hadis yang menjelaskan Al-Quran, hadis yang mengabadikan sebagai kitab yang tercatat rumusan-rumusannya. Sampai bacaannya 7 macam bacaan, sampai sekarang masih ada yang qiraah sab'ah. Kemudian wa anzalna ilaika dzikra, memberikan peringatan umat dengan Al-Quran. Jadi agar umat itu dengan hadis menerima peringatan dari Al-Quran. Mana yang bersifat perintah, mana larangan, mana khobar atau penjelasan, mana berita, berita masa silam, berita masa kini, berita masa akan datang, oleh hadis, oleh sunnah Rasul SAW dijelaskan secara rinci. Litubayyina dan linnas, dan bagi yang ayat Al-Quran yang sifatnya global, yang mujmal, yang menyeluruh, dirinci secara jelas, secara nampak. Wala'allahum yatafakkarun, dan mengajak manusia dan mendorong manusia mau berpikir, mau menggunakan akalnya guna memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan itu. Kemudian secara jelas di sini bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Berdasar itu menunjukkan bahwa Rasul itu bertugas memberikan penjelasan tentang kitabullah agar umatnya mau berpikir. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan al-hadis atau as-sunnah atau al-khobar. Umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Quran secara rinci, secara jelas, tanpa melalui Quran, tanpa melalui al-hadis. Jadi al-hadis di sini berfungsi pembuktian kebenaran, pencatat sebagai Alkitab yang benar, terus memberi peringatan, menjelaskan yang sifatnya global, serta mengajak manusia untuk berpikir. Al-Quran yang bersifat kulli dan am, menyeluruh atau mencakup secara keseluruhan, maka juz'inya, rinciannya dalam hadis. Sehingga Imam Ahmad itu menandaskan bahwa seorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui al-hadis. Karena bagaimana mungkin paham tentang isi Al-Quran tanpa melalui hadis. Imam Asy-Syatibi juga berpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengistinbat atau mengambil dalil kesimpulan dari Quran tanpa melalui hadis. Dengan demikian, jelas bahwa fungsi al-hadis terhadap Al-Quran itu cukup penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas dalam segala aspek. Dan bayan itu macam-macam. Atau penjelas itu ada bayan takrir. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi menetapkan atau memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Quran. Sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir oleh hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya. Hanya memerlukan penegasan. Nah, supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkan. Contohnya, Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum. Itu surat Al-Baqarah 185. Nah, ditegaskan oleh hadis sumu liru'yatihi
Wa aftiru liru'yatihi. Kan di sini syahro. Syahro itu artinya bulan. Bagaimana bisa mengetahui bulan? Sejak kapan awal bulan? Sejak kapan akhir bulan? Karena paman syahida bikum syahro menyaksikan bulan itu seperti apa? Maka oleh hadis dikatakan sumu liru'yatihi. Wa aftiru liru'yatihi. Nah, saumlah dengan melihat hilal. Buka ya dengan melihat hilal. Nah, walaupun melihat itu jelas bisa melihat dengan mata kepala, ru'yah itu bisa dengan mata hati, mata nurani, atau mata pemikiran, perhitungan. Ya, hadis ini dikatakan bayan takrir terhadap Quran. Karena maknanya sama dengan Quran, hanya lebih tegas ditinjau dari bahasanya, sehingga dipahami oleh umat. Kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir itu berarti menjelaskan yang maknanya samar, atau merinci yang maknanya global, atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Nah, sunnah yang berfungsi bayan tafsir ini kadang terdiri dari tafsil mujmal, atau tabyin al-mustarak, dan takhsis al-am. Tafsil al-mujmal merinci. Tafsil itu artinya merinci. Mendetilkan. Kemudian tabyin menjelaskan al-mustarak yang makna satu kata bisa bermakna ganda. Nah, maka dijelaskan oleh hadis. Kemudian takhsis al-am yang sifatnya umum dihususkan oleh hadis. Contoh yang tafsir mujmal. Hadis yang berfungsi tafsir mujmal ialah yang merinci ayat Quran yang maknanya masih global, tidak rinci. Contoh, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, dirikan sholat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Di sini kan jelas sholat itu memerintah Quran itu memerintah sholat dan memerintah menunaikan zakat. Tapi bagaimana rinci sholatnya? Bagaimana rincian zakat itu? Aturan-aturannya yang jelas, operasionalnya yang bisa diterapkan. Nah, disitulah fungsinya hadis. Dan memang tidak kurang dari 67 ayat Quran yang langsung memerintah sholat. Tapi tidak dirinci bagaimana operasional sholatnya. Berapa rakaat yang harus dilakukan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan, seperti apa ruku itu, beserta orang ruku, seperti apa zakat itu, apa saja harta yang dikeluarkan zakat. Nah, itu semuanya dijelaskan oleh hadis. Baik yang dibaca, diucapkan, digerakkan, bahkan sholat itu diperagakan oleh Rasul secara praktek. Sehingga Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti yang kau lihat. Jadi bagaimana sholat itu, ya perhatikan ketika saya sholat. Apa yang aku perbuat ketika sholat? Apa yang aku laksanakan ketika sholat? Maka itu tafsil al-mujmal, merinci yang masih global. Hadis praktik Rasul melaksanakan sholat itu kemudian dikemukakan melalui qauli. Jadi diperagakan oleh peragaan beliau, oleh akhlak beliau, kemudian dikuatkan oleh ucapannya, oleh hadis qauli. Jadi hadis fi'li diuraikan, ditegaskan oleh hadis qauli. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalau shollu kama ra'aitumuni usolli, beliau bersabda, tapi juga mempraktekkan. Hadis semacam inilah sebagai tafsir Al-Quran
bagian tafsil mujmal. Kemudian ayat-ayat zakat, saum, haji, itu kan bersifat mujmal. Bukan hanya sholat, ya, ayat zakat juga kan sifatnya mujmal. Pemanya haji, ditandaskan oleh Al-Quran, surat Al-Baqarah 196, wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Nah, haji sudah diperintahkan, umroh sudah dijelaskan. Bagaimana prakteknya, bagaimana caranya haji dan umroh itu operasionalnya. Rinciannya, pelaksanaan Rasul dalam ibadah haji wada. Diterangkan oleh Jabir bin Abdullah cara-caranya dalam hadis paling lengkap itu adalah riwayat Muslim. Jabir bin Abdullah bercerita tentang proses pelaksanaan ibadah haji. Dan dilengkapi juga oleh hadis-hadis yang lain. Yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan para muhadis lain, sehingga kalau digabung menjadi lengkap. Walaupun seperti tadi saya katakan, dari Jabir bin Abdullah juga ada rinciannya. Dan oleh Rasul dikatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajimu. Jadi turutan saja apa yang aku perbuat ketika ibadah haji. Itu sebagai fungsi hadis terhadap Quran, tafsirul mujmal. Kemudian yang kedua, tabyin al-mushtarak. Tabyin itu penjelasan. Al-mushtarak yang punya makna bisa macam-macam maknanya. Contohnya dalam Quran, surat Al-Baqarah, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihina salasata quru. Wanita yang dicerai, maka dia harus menunggu masa iddah, jangan nikah lagi selama salah satu quru, 3 quru. Nah, quru itu atau jamak dari qur'in kan bahasa Arab yang mustarok maknanya. Kalau ditinjau dari sudut kebahasaan, qur'in menurut bahasa Arab Hijaz dengan menurut bahasa Arab Parsi itu beda. Kalau qur'in itu quru itu jamak dari qur'in, menurut bahasa Arab Hijaz dan Sam itu kan masa suci. Tapi kalau menurut bahasa Parsi itu kan masa haid. Nah, sekarang itu salah satu quru teh 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu bisa beda-beda maknanya. Maka ada hadis yang menyatakan sebagai penjelas yang mustarak, yaitu tolakul amati tatliqatan. Mencerai hamba sahaya, jumlah perceraian hamba sahaya, tatliqatan 2 kali cerai. Jadi kalau merdeka mah 3 kali, ya. Baru kalau bisa kawin lagi apabila sudah kawin dengan orang lain, si perempuannya, kalau hamba sahaya mah 2 kali. Ya, yang jadi rincian adalah, atau yang jadi penjelas mustarok adalah, wa iddatuha haidotan. Iddah perceraian bagi hamba sahaya itu haidotan. Dua haid. 2 kali haid. Nah, ini kan kalau tadi salah satu quru bagi yang merdeka, sedangkan bagi yang hamba sahaya 2 haid, nah, itu bisa disimpulkan bahwa kalimat 2 haid itu sebagai tafsiran quru. Jadi qur'in itu masa haid. Sehingga Imam Hanafi itu menyimpulkan bahwa makna quru di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 222 itu haid.
berdasar hadis wa iddatuha haidotan. Walaupun oleh Imam Asy-Syafi'i tetap dipahami Qur'in di sini adalah masa suci, karena memang menurut bahasa Arab di situ masa suci. Jadi dalam ketentuan hukum hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Nah, jika hadis ini menetapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat perkataan haidotan itu merupakan penjelas dari Qur'in yang mustarok, yang bisa bermakna ganda. Sehingga kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid. Karena ada tabyin al-mustarak dengan hadis. Kemudian takhsisul am, ya, menghususkan yang umum. Jadi sunnah menghususkan atau mengecualikan ayat yang bernama umum atau menyeluruh. Contohnya, firman Allah surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir. Hurrimat diharamkan alaikum atasmu al-maitah bangke, wadamu darah, dan daging babi. Dalam ayat ini kan tidak ada pengecualian, yang namanya darah, yang namanya bangkai, haram semua. Kalau di dalam Al-Quran itu, dari baik darah maupun bangkai, serta daging babi, kan ini digandengkan, daging babi, darah, dan daging bangkai, darah, dan daging babi. Bergandengan ini, haram. Jadi tidak boleh dimakan. Nah, maka ada hadis yang mengecualikan bangkai yang mana yang haram itu, darah seperti apa. Kalau babi nama tidak ada pengecualian. Maka hadis menyatakan uhilat lana maitatani. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai. Uhilat lana maitatani. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai. Wadamani dan 2 macam darah. Fa'amal maitatan, adapun 2 macam bangkai, al-hut wal jarod, yaitu ikan dan belalang. Jadi bangkai yang secara umum di dalam Al-Quran dikecualikan oleh hadis. Jadi hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atasmu bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau belalang mati jadi bangkai itu halal karena oleh hadis. Begitu pula ikan, pemanya bungkang. Ikan apa? Ya segala ikan, termasuk ikan hiu. Ikan hiu gede itu kan di laut suka terpapar tuh ke darat. Pada takut manusia itu kan. Saya nggak tahu itu kalau ikan hiu yang terpapar ke darat itu suka dimakan nggak ya. Rata-rata manusia itu menghindari daripada ikan, itu halal karena ikan. Jangan tanggung. Maitatan wal al-hut wal jarad. Wa amadaman dan 2 darah. 2 macam darah. Yaitu fal kabid watihal. Kabid itu ati. Tihal itu limpa. Ati itu kan darah. Coba kalau ati kalau bahasa Indonesia nama dipres, kalau bahasa Sundanya diperes. Ati itu diperes, keluar darah dari ati itu. Dan nanti sampai kempes, atinya jadi hilang. Jadi tinggal kulitnya, berarti itu ati itu isinya darah. Tapi karena dihalalkan oleh hadis ini, maka sebagai pengecualian dari hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir. Watihal.
Ya itu limpa. Limpa juga kalau dipres itu keluar darah. Nah, darah persan ati, persan limpa itu boleh dimakan. Jadi oleh karena itu, apa yang disebut di dalam Al-Quran daman masbuhan, daman masbuhan itu adalah darah yang mengalir ketika disembelih. Itu pemahaman karena telah dijelaskan oleh hadis. Contoh lain, umpamanya surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah berwasiat kepadamu dalam membagi waris untuk anak-anak bahwa laki-laki mendapat bagian 2 kali perempuan. Di sini kan kalau orang tua punya anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka perempuan setengah laki-laki, laki-laki 2 kali perempuan. Nah, bagaimana kalau ada anak atau laki-laki atau perempuan yang berbeda agama? Maka di situ hadis. Jadi ayat ini kan tanpa kecuali, yaitu berlaku umum, bahwa semua anak mendapat warisan. Sedangkan keberlakuan hukum tersebut hanya untuk anak yang agamanya sama, yang muslim. Karena itu tahsis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Muslim tidak mewariskan harta kepada kafir dan kafir tidak mewariskan harta kepada muslim. Jadi kecuali yang berbeda agama. Kalau yang berbeda agama mah tidak kena oleh ketentuan waris. Bagaimana bagiannya? Yang tidak beragama ya terserah, yang beda agama mah terserah ahli waris memberikannya. Bukan kategori atau bukan kelompok ahli waris, tapi mendapat bagian dari pemberian. Nah, dengan demikian keluarga yang dapat waris itu atau yang mewarisi itu hanya seagama, karena itu dikecualikan oleh hadis. Kemudian bayan tabdil. Tabdil itu artinya kan mengganti ya. Nah, mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Dalam istilah lain dikenal dengan nama nasih wal mansuh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadis atau sunnah mentabdil Al-Quran. Namun pada dasarnya bukan berbeda di dalam menyimpulkan hukum, melainkan hanya terletak pada penetapan istilah. Contoh, sunnah yang dianggap bayan tabdil oleh pendapat yang mengakuinya ialah bab zakat pertanian. Dalam Al-Quran kan tidak diterangkan batasan nisab zakat. Melainkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakat. Sedangkan di dalam sunnah, hadis ditandaskan oleh riwayat Bukhari Muslim. Laisa fima duna khomsati ausak sodakoh. Tidak ada kewajiban yang kurang dari 5 wasak itu sodakoh. Atau tidak ada kewajiban. Jadi hukum yang dinyatakan hadis ini sebagai pengganti hukum dalam Quran, sehingga tidak wajib zakat bagi yang di bawah nisab atau di bawah minimal, ya. Nah, di bawah nisab. Jadi kalau kurang 5 wasak yang kurang lebih, kalau di kilo beras itu 1.000 kilo beras ya. Kemudian Imam Malik itu berpendirian bahwa fungsi sunnah terhadap Quran itu ada 5, yaitu bayan takrir, bayan taudih, penjelasan, bayan tafsil, rincian, bayan tabsid, dan bayan tasyri'. Bayan tasyri' itu hukum baru. Bayan takrir ya dijelaskan pada uraian. Bayan taudih, bayan tafsil, itu telah tercakup pembahasannya pada bayan tafsir. Yang perlu dijelaskan bayan tabsid dan bayan tasyri'.
Sunnah yang berfungsi sebagai bayan tafsir dalam Al-Quran adalah sunnah yang menguraikan Al-Quran. Yang ringkas, yang memerlukan penjelasan secara terurai. Contohnya kisah-kisah di dalam Quran. Yang ringkas, terurai oleh sunnah Rasul. Umpamanya kisah Siti Hajar dengan Ismail di Baitul Haram. Nah, itu kan diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadal balada aminah, dan terusnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di situ baitikal muharram. Dan oleh riwayat Bukhari itu diuraikan bagaimana rinciannya, bagaimana Nabi Ibrahim dengan Hajar datang ke Al-Haram, kemudian bagaimana prosesnya Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, bagaimana Siti Hajar bisa menemukan air Zam-Zam, itu diuraikan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi merinci ya yang secara global. Nah, itu kisah-kisah banyak yang dirinci oleh hadis. Yang ringkas diperluas oleh hadis. Sehingga gamblang. Bagaimana juga uraian tentang Nabi Ibrahim berkurban, tentang Ismail. Bagaimana juga Rasulullah SAW berisra dan bermi'raj. Itu dijelaskan di dalam hadis. Kemudian Imam Asy-Syafi'i itu berpendirian bahwa fungsi as-sunnah atau hadis terhadap Quran itu secara ringkasnya ada bayan tafsil, ada atau rincian, ada bayan takhsis, penghususan, ada bayan ta'yin, yaitu menetapkan. Maka yang dimaksud dengan dimaksud oleh ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna seperti yang mustarok, maka dijelaskan oleh hadis. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, kemudian bayan tasyri', yaitu sunnah yang berfungsi tambahan hukum. Tambahan hukum terhadap Al-Quran. Kemudian juga kalau bayan tasyri' kan udah saya uraikan tadi ya, Al-An'am 145 tentang makanan yang diharamkan. Kemudian ada nahaan akli kulli dinabin minas siba. Jadi kalau yang tadi mah pengecualian mah yang diharamkan, ada pengecualian seperti darah, yaitu darah itu kabid atau ati dan limpa, sedangkan ikan dikecualikan oleh hadis dari bangkai. Tapi kalau surat Al-An'am 45 kan mengharamkan untuk dimakan itu hanya 4. Tapi ada tambahan di dalam hadis. Naha an akli kulli dinabin minas siba. Nah, Rasul melarang makan yang bertaring binatang buas. Itu tambahan. Terus bayan nasah, yaitu mengganti hukum yang tidak berlaku. Seperti diuraikan pada bayan tabdil. Tadi, seperti hukum zakat. Ya. Kemudian pandangan Ibnul Qayyim, fungsi hadis itu ada yang bayan takkid, penguat, ada bayan tafsir, ada bayan tasyri', bayan takhsis, bayan takyid, menentukan sesuatu. Jadi semuanya itu dirinci oleh hadis, sehingga dengan membaca hadis memperoleh pemahaman operasional sehingga tidak salah. Yang bisa dalam gambar ini kita perhatikan, umpamanya ayat faman syahida minkum syahra falyasum.
Sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilul adad. Hadis riwayat Muslim. Ini bayan takkid atau bayan takrir. Wa atimul hajja wal umrata lillah, bab haji kudu anni manasikakum. Ini tafsir rincian. Ada wa min haitsu kharajta fa wali wajhaka satrul masjidil haram. Tapi dijelaskan oleh hadis, ditahsis, kecuali kalau sedang di kendaraan, maka haitsu tawajjahat bihi, jadi yang harus menghadap Masjidil Haram itu kalau bisa. Jadi kalau tidak bisa, seperti kendaraan, kemana saja. Ini tahsis namanya. Atau azaniyatu wazani fajridu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wajibnya didera 100 kali bagi yang jinah. Tapi kalau jinah muhson, dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim. Sini dikatakan, hudu ani qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldumi'ah wa nuqyuna wasaib bisaib jaldumi'ah waraj. Kalau yang beristri atau bersuami mah didera sampai mati. Itu tasyri, jadi hukum tambahan. Saya kira itu penjelasan hadis terhadap Al-Quran. InsyaAllah kita ketemu lagi pada poin berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.